ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, pada pesantren Suryalaya wabil khusus Syekhina wa murabbi arwahina, pengersa Abah Awas Qaddasallahu sirrah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Al-Mukarram Wakil Talqin Syekh Mursyid Bapak Ki Haji Sugi Burhanuddin Mata'an Allah Bituli Hayati, Sahibul Bait Pemangku Manakib Bapak Haji Syarifuddin beserta Umi dan seluruh putra putri, mantu, cucu dan keluarga besar beliau yang berpartisipasi atas pelaksanaan Manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita doakan senantiasa selalu mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan-urusannya, diberikan kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan, dan diberkahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui khidmah kepada guru mursyid. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, saya hanya ingin menjawab ada yang bertanya kepada saya tentang Thariqah Khidiriyah. Thariqah Khidiriyah. Khidiriyah itu Nabi Khidir alaihi. Kita bersyukur kepada Allah, kita bermursyid dengan mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah pesantren Surya. Kenapa? Karena segala thariqah ada dalam TKN, termasuk Thariqah Khidiriyah. Mari kita bahas. Di antara ajaran Nabi Khidir alaihi salam, yang pertama adalah seorang murid tidak boleh banyak bertanya. Fa ini tabatani fala tas'alni hatta uhdisa laka minhu zikra. Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, kalau pengen ikut aku, jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya, jangan banyak minta, diem aja, ikutin. Inilah yang diajarkan oleh guru agung kita. Murid gagal, murid yang banyak. Bukan berarti dalam thariqah tidak ada diskusi. Silakan berdiskusi. Yang tidak boleh dipertanyakan adalah maklumat amaliyah yang datangnya dari guru mursyid. Itu yang nggak perlu ditanyakan. Datangnya dari mana nih? Dari abah. Maklumatnya benar. Sami'na wa ata. Maka dalam pertemuan wakil talqin sudah ditegaskan, terkadang abah berbicara dengan ikhwan secara individu itu tidak boleh disampaikan secara umum. Yang baru-baru ini nih katanya manakib besok harus pakai kopiah putih. Saya cek, saya kan gini-gini kan apa namanya dalam wakil talqin itu dengan Kiai Jujun itu pengawas gitu. Jadi kalau dia nakal-nakal, ntar saya lapori ke wakil Kiai Jujun aja karena beliau yang berani, galak dia. Jadi wakil talqin harus menjaga marwah wakil talqin gitu. Karena wakil talqin kan macam-macam. Jangan ikhwan doang yang suruh jaga nama guru mursyid. Wakil talqin juga harus jaga marwah semua. Seperti saya pun begitu juga gitu. Maka kalau nakal diam-diam aja. Ya. Jadi mungkin orang itu dia mendengar pakai peci putih lalu di-share
Yang seperti ini nggak pernah juga sebelumnya harus pakai baju koko putih. Maka kita sepakat maklumat itu harus keluar dari pembantu khusus. Kemudian tebusannya dari sekpri, yaitu ajengan cek. Kalau itu sudah atas nama itu silakan. Jadi jangan jangan gatal banget tangannya nge-share apapun gitu. Jadi pertama baik lagi, dalam ajaran Khidiriyah itu tidak banyak bertanya. Tapi dalam Thariqah ada diskusi. Silakan berdebat, berdiskusi dengan wakil talqin. Dengan Kesugi silakan, kok begini sih, kok begini silakan. Tapi jangan mempertanyakan maklumat dari Abah. Udah sami'na wa ata'na. Kiai, mohon maaf nih, saya minta dalil dong, sholat duduk, nggak apa-apa. Emang nanti nggak percaya, tapi kan saya perlu dalil untuk menghadapi masyarakat. Silakan itu berdiskusi. Jadi Thariqah itu di atasnya ilmu. Thariqah di atas ilmu. Ilmunya sudah ilmu hikmah, bukan ilmu hikmah kebakti. Dijayakan. Di atas ilmu adalah hikmah. Sarinya ilmu. Maka kata Abah, orang yang banyak bertanya itu murid gak? Yang bagus diam aja udah. Abah itu akhlaknya kepada Abah Antum tidak pernah, kecuali sekali kata Abah, mohon maaf ketika Abah turun bro bukan kenapa-napa, karena manakib Pak. Manakibnya begitu, tempatnya terjal harus naik sampai akhirnya turun bro. Sama Abah Anum dikasih resep kalau nggak salah daun saga atau apalah. Abah ngomong nyari daunnya susah Abah Anum. Turun bero juga lebih susah kan itu. Kata Abah mulai saat itu sudah tidak pernah mengomentari apapun yang diperintahkan oleh Abah. Ini pertama. Dalam Thariqah kita diajarkan juga jangan banyak bertanya. Yang kedua, Nabi Khidir alaihi salam membalas perlakuan yang tidak baik dari orang dengan balasan yang baik. Ketika Nabi Khidir pergi ke Antakya, fastat amma ahlaha fa'abau ayyudayifuhuma. Ketika dia minta ngetok pintu biar dikasih makanan, itu terjadi perdebatan Pak. Apakah mungkin seorang nabi meminta-minta? Kita aja kan pantangan meminta-minta Pak. Abah kan nggak boleh minta-minta, proposal nggak boleh. Apakah kenapa seorang nabi fastat amma? Kok sampai ngetok-ngetok pintu minta dikasih makan? Yang ngetok siapa? Nabi Musa. Apakah benar cerita ini? Benar, emang Nabi Musa ngetok-ngetok pintu minta makan, tapi fa'abau ayyudayifuhuma. Tapi satu kampung Antakya jangankan memberikan makan, membuka pintu saja tidak mau. Jawabannya, kenapa Nabi Musa minta makan? Karena darurat. Keadaan mereka laparnya sangat luar biasa. Laparnya sangat luar biasa. Kalau nggak makan, maka diantara Yusa ibn Nun akan pingsan. Walaupun ada cerita, ada kisahnya, ketika semuanya orang kampung tidak memberikan makan, ada seorang ibu yang memberikan makan mereka bertiga. Itulah kifarat dari satu kampung itu. Kalau nggak ada ibu itu, mungkin Allah turunkan azab kepada mereka. Ini yang diajarkan oleh guru kita. Tidak boleh minta. Jangan minta, tapi kalau dikasih, ambil. Meskipun dilempar, cara ngasihnya kecuali darurat.
Kayak Sugi ini dikejar-kejar dengan material nih, gak apa-apa. Ditelepon mulu, tolong nih tolong. Tapi kalau lagi gitu jangan boleh minta. Kalau kepepet darurat minta silakan. Datang ke Haji Sarif. Tapi perlakuan jelek dari orang kampung dibalas. Fawajada jidaran yuridu ayyang qata fa'aqam. Ada bangunan yang akan rubuh, maka diperbaiki oleh Nabi Khidir alaihi salam, membalas perbuatan jelek orang dengan kebaikan. Dalam thariqah kita diajarkan enggak? Tidak berubah sikap kepada orang yang itu thariqah Khidiriyah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan itu. Banyak yang lebih spesifik lagi. Nabi Khidir, Nabi Musa disuruh nyari Nabi Khidir. Tandanya apa? Patokannya apa? Ada yang tahu? Ikan. Kenapa ikan? Gak sembarangan. Kucuk-kucuk bahasa Betawi, kucuk-kucuk. Allah bilang, di mana ikanmu hilang, disitulah kamu ketemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Kenapa ikan, bukan ayam? Kenapa yang dibawa ikan, bukan ayam? Ternyata filosofi ikan itu tidak sembarangan. Itulah yang ditangkap dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dengan punya lambang iwak tel. Itu sudah kelihatan sekali, Bu. Apa hubungannya ikan dengan thariqah ini? Tidak jauh, diantaranya punya hubungan yang kuat antara kita dengan Khidir alaihi. Nanti filosofinya banyak, ikan itu gini-gini silakan. Tapi lambang simbol Al-Quran nggak sembarangan. Ditangkap oleh ahli silsilah, maka dibikinlah 3 ikan dengan 1 mata. Apalagi lihat dalam salam suluh kita, Pak. Allahumma sholli ala Khidir, ala Nabi Allah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. Kenapa Nabi Khidir saja? Kenapa bukan Nabi Isa? Kenapa bukan Nabi Ilyas? Kenapa bukan Nabi Ibrahim? Tapi Allahumma sholli ala Nabi Allah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. Gak sembarangan Abah Anom mengirimkan Fatihah kepada Nabi Khidir. Gak sembarangan Abah Sepuh mengirimkan Fatihah kepada Nabi Khidir. Kalau tidak ada ikatan yang kuat antara thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Lebih kuatnya lagi, kita mundur ke belakang. Kita bicara tentang ahli silsilah Naqsabandiyah. Ahli silsilah Naqsabandiyah ketemu di situ baru. Saya berpikir apa hubungannya Khidir, Nabi Khidir alaihissalam dengan thariqah kita. Ternyata ketika saya telusuri ahli silsilah Naqsabandiyah, kan kalau Qadiriyah kan Syekh Ma'ruf Al-Karhi, sebelumnya Syekh As-Shibli kan gitu, As-Syiri As-Saqati, Syekh Junaid Al-Baghdadi sampai Syekh As-Shibli, kan begitu jalurnya tuh. Kalau Naqsabandiyah kan Syekh Bahauddin, Syekh Ali Kular, Syekh Baba Samas. Ternyata Naqsabandiyah mendapatkan wirid dan metode wirid dari Nabi Allah Khidir alaihi salam. Syekh wajikan yang namanya Syekh Abdul Khaliq Al-Qadwani, beliau yang pertama kali mencetuskan dalam thariqah ini zikir khafi.
zikir hobi. Siapa yang mengajarkan Nabi Allah Khidir alaihi salam? Kemudian seluruh ahli silsilah begitu akrabnya dengan Nabi Khidir alaihissalam. Siapa diantaranya? Syekh Ali Kulal. Siapa Syekh Ali Kulal? Gurunya Syekh Bahauddin An-Nasr. Syekh Ali Kulal punya kelebihan, dia sayyid min zuriyah Rasulillah. Ketika beliau dalam kandungan, ibunya didatangin oleh seseorang yang dalam wajahnya tercermin ahli ibadah. Datang ke rumahnya mengucapkan salam, lalu membawa makanan dan menyuapi makanan kepada ibunya. Setelah itu, kirimkan salam aku untuk anakmu yang ada di dalam perutmu. Pergi dia. Setelah lahir, datang lagi nih orang ini, sama orangnya, tanpa memperkenalkan siapa saya. Datang, mana anakmu? Dia dicium anaknya, di mana dilahirkan, di sana. Dia sholat di situ. Ketika Syekh Ali Kulal mengambil talqin zikir kepada Baba Sammas, saya sering menganalogikan Baba Sammas itu Abah Sepuh, Pak. Syekh Ali Kulal Abah Anom, Syekh Naksabandi Abah Aos. 3 serangkai. Banyak kesamaannya. Termasuk Syekh Naksabandi sama Baba Sammas sudah tercium sebelum dilahirkan. Jadi setiap Baba Sammas lewat kampungnya Syekh Naksabandi, beliau mencium akan lahir seorang wali besar di sini. Belum lahir, Pak, udah kecium. Kayak Jamil belum lahir begitu. Akan lahir penjahat janda. Hidup. Serius banget. Ya. Sebelum lahirnya Abah sudah tercium oleh siapa? Anom. Bukan. Abah Sepuh. Sebelum lahirnya Abah Sepuh sudah mencium akan muncul pemuda dari bahkan Abah Sepuh menitipkan kepada Abah Anu. Sebagaimana Baba Sammas menitipkan Syekh Naksabandi kepada Syekh Ali Kulal. Sampai kata si Baba Sammas, kalau engkau tidak mendidik anakku dengan baik, maka aku tidak ridho atas ilmuku kepadamu. Dicium kakinya Baba Sammas, saya akan mendidik Syekh Naksabandi. Syekh Naksabandi mengambil ilmu dari 2, dari Abah Sepuh dan dari Baba Sammas dan dari Syekh Ali Kulal. Baik. Ketika Syekh Ali Kulal mengambil talqin dari Baba Sammas langsung ngomong begini, ibumu pernah cerita, nak, ketika kamu dalam kandungan datang seseorang. Iya. Ketika kamu lahir datang lagi orang itu. Iya. Kamu tahu siapa, nak? Gak tahu. Itu Nabi Khidir alaihi. Begitu pula riwayat Syekh Bahauddin An-Naksabandi ketika kata Syekh Ali Kulal, ilmuku sudah habis. Bahasanya mohon maaf nih, tetekku sudah habis kamu isap. Bahasanya gitu. Bukan porno, memang begitu bahasanya. Putingku sudah habis karena semua sudah diserap. Silakan engkau berkelana. Disitulah saya mendengar langsung dari Syekh Fadil Al-Jailani. Disitulah
Syekh Bahaudin bingung mau kemana dia. Karena yang setahu dia, guru yang bisa mendidik dia cuma dua, Baba Samas, tapi sebentar ngajinya, karena sudah meninggal. Kemudian Syekh Ali Kular, siapa lagi saya harus ngaji? Datanglah seseorang memerintahkan kamu pergi ke timur, ke arah Baghdad. Disitulah kamu akan mendapatkan sesuatu. Siapa yang nyuruh? Nabi Khidir alaihi salam. Kemana? Ke Baghdad, ke makom Syekh Abdul Qadir Kalau menurut Syekh Fadil, beliau tirakat di makamnya Syekh Abdul Qadir 2 tahun, Pak. Tapi Syekh Fadil bilang, saya dengar dari Habib Lutfi 9 tahun. Maka saya pengen ketemu dengan Habib Lutfi, dari mana dasarnya 9 tahun. Artinya Syekh Naksabandi mendapatkan pelantikan kemursidan, walaupun kemursidannya beliau dari Syekh Ali Kulal, tapi disahkan oleh Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Ketika sedang berzikir tangannya keluar dan mengetuk dadanya. Tangan kan gini, huruf Allah. Itu yang cerita Profesor Dr. Fadil Al-Jailani. Profesor, Pak, yang cerita begitu. Dan memang begitu ceritanya. Keluar tangannya. Seperti kisahnya Gus Dur. Gus Dur datang ke Abah Anom. Abah Anom dia cerita ke Abah Anom waktu lagi ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir, muncul orang dari dalam dan memberikan talqin. Kata Abah, kayak gimana talqinnya? Iya itu. Maka Gus Dur dari talqin lagi karena sudah ditalqin oleh Syekh Abdul Qadir Kisah-kisah kayak gitu dalam dunia thariqah suatu hal yang biasa. Inilah thariqah kita adalah thariqah Khidiriyah. Tapi jangan tambahin tekian Khidiriyah, jangan. Artinya kalau orang-orang membanggakan diri, kita thariqah Qadiriyah Khidiriyah, kita thariqah Khidiriyah. Alhamdulillah, saya sudah lama, guru saya sudah mengamalkan amalan Khidir alaihi salam. Amalan yang paling luar biasa apa? Nih yang tadi dijelaskan tadi. Jadi amalan Nabi Khidir. Orang yang mengamalkan ini otomatis menjadi muridnya Nabi Khidir alaihi salam. Dasarnya. Gak sembarangan amalan kita. Amalan yang diambil oleh guru-guru agung itu bukan amalan receh-receh, amalan yang Nabi Khidir amalannya banyak, Pak. Nabi Khidir banyak amalannya. Ada bacaan yang panjang. Ini amalan Nabi Khidir nih. Saya bilang ya Allah. Beda ya kalau orang ngomong kayak saya nih ngomong agak panjang pakai dalil. Tapi kalau sekelasnya profesor, kayak kemarin Profesor Asep ngomong gitu doang, tapi kena kita. Beda emang, Pak. Jadi jangan dibilang panjang itu luar biasa. Bisa jadi panjang itu karena keterbatasan ilmunya. Abang ngomong sedikit, Pak. Abang ngomong sebentar. Kadang-kadang nggak pakai dalil, tapi lebih masuk ke dalam hati. Kalau saya ceramah yang inget janda aja dari sampai saya nggak pakai janda, diomelin saya turun. Nggak enak denger dari jandanya gitu. Nggak usah kelas nih, dia bilang. Artinya yang ingin saya sampaikan, yang tadi dikatakan oleh Haji Sarif, udah nggak usah kemana-mana lagi sudah. Thariqah Anfasiyah ada dalam TKN Surelai. Anfasiyah itu napas, Pak. Ada dalam Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Basdam itu kan ada 11 prinsipal dalam Naksabandiyah yang Safar Bargadam, Nazar Bargadam, Safar Darwaton. Ada namanya Basdas. Basdas itu menjaga napas. Jangan napas itu ketika kita napas kosong. Itu yang diajarkan oleh Abah setiap la ilaha illallah. Tarik napasmu
tujuan tarik nafas agar engkau bisa mengucapkan la ilaha illallah. Begitu pula dalam zikir ini. Ya Allah, saya bilang Masya Allah. Tidak ada amalan-amalan. Ada tekian banyak. Kemarin saya ketemu Pak Tekian, Pak. Tekian juga Pak, tapi dia ngambil dari Kudus. Kalau di Jakarta pusatnya di Ciputat. Saya baru kemarin ketemu. Saya juga TKN, tapi saya ngambil dari Kudus. Oh gitu. Kudus itu dari mana? Saya bilang, oh Kudus itu dari Mbah Romli. Itu muridnya saya Bahaudin, muridnya saya Ahmad Fatih Sambas juga. Kalau kita kan jalurnya dari saya Abdul Karim dan saya Tol. Kalau ini dari saya Romli. Terus saya ngomong ini, zikirnya gimana? Sama zikir la ilaha illallahnya. Habis soal kelas 165 juga sama. Cuman zikir hobinya beda. Zikir hobinya pertama bacaannya Allah tapi nggak ada hubungnya. Kemudian masih dihitung. Masih dihitung. Ya nggak apa-apa. Zaman Abah Sepuh kan begitu. Yang saya bingung cuma satu Pak. Ada di pusat, saya bilang di Jakarta di mana? Di Ciputat. Ada kiai siapa lah disebutin sama dia. Beliau itu badal mursyid. Beliau bukan wakil talqin bahasanya, tapi badal mursyid. Beliau sebenarnya sudah badal mursyid diangkat, tapi beliau menolak. Beliau kaget, saya bilang. Yang angkat mursyid, tapi ditolak sama murid. Jadi murid batal muridnya Pak. Beda sama kita Pak. Kalau yang angkat orang nggak apa-apa, tapi kalau nggak yang angkat mursyid, abahnya ngomong, petugas manakiban kalau ditunjuk jangan nolak, karena yang pilih bukan MC-nya, yang pilih guru agung melalui walaupun nggak bisa paksain. Itu aja nggak boleh tolak, apalagi diangkat jadi wakil talqin. Kalau bahasa mereka badal mursyid. Ada di Ciputat, beliau itu sudah badal mursyid tapi beliau tidak mau. Jadi kalau ada orang pengen ngambil talqin harus manggil orang yang di Kudus, putranya, penerusnya. Oh, beda dengan Thariqah, Qadiriyah, Naksabandiyah, Surya. Muka bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh apa yang dihajatkan oleh Sohibul Bait dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti habis makan yang pengen naruh di sorban silakan. Kalau nggak mau duit, lauknya lauk. Dan mudah-mudahan semuanya di istiqomahkan oleh guru mursyid, dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi